Baik, bagaimana karyawan bisa mempelajari budaya organisasi? Setelah mempelajari melalui simbol, ada yang kedua yaitu belajar melalui sejarah. Sejarah yang dimaksud bisa merupakan bisa berupa cerita tentang peristiwa perusahaan tersebut. Bisa peristiwa yang signifikan, peristiwa yang momentumnya tertentu, maupun cerita tentang sejarah berdirinya organisasi. Bisa sejarah tokoh pendiri, lalu tanggapan bagaimana kesalahan masa lalu, cerita tentang pendapat tentang kesuksesan masa lalu. Jadi nilai-nilai tersebut dibangun dari sebuah kisah-kisah heroik. Lalu yang ketiga, untuk bisa mempelajari budaya bisa melalui upacara atau seremoni atau yang disebut dengan ritual perusahaan. Nah, ini berupa kegiatan perusahaan yang berulang-ulang yang terus dilakukan oleh perusahaan bersama dengan karyawan untuk meneguhkan kembali nilai-nilai perusahaan. Bisa merupakan peneguhan kembali target perusahaan, juga target-target tertentu yang merupakan target penting. Contohnya saja di perusahaan kereta api Indonesia, sebelum beroperasi di setiap pagi mereka melakukan yang namanya briefing terlebih dahulu, berbaris, diberikan pengarahan, dikuatkan lagi nilai-nilai hari ini yang harus dicapai, targetnya harus seperti apa ketika melayani pelanggan. Atau ada juga PT Otsuka, yaitu PT yang dari Jepang ya, yang dia memproduksi Orona Minshi dan Pocari Sweat. Setiap pagi juga ada senam terlebih dahulu, yel-yel dulu, dan kembalikan lagi ke prinsip-prinsip perusahaan, ditekankan lagi prinsip-prinsip perusahaannya. Atau yang saya pernah lihat juga yang ada di restoran Pepperlands itu juga sebelum buka ada briefing dulu untuk penanaman nilai-nilai yang bagaimana harus dianut. Lalu yang terakhir, untuk bisa mempelajari budaya perusahaan atau organisasi, internalisasinya melalui bahasa. Bahasa ini lebih tepatnya tentang bagaimana berkomunikasi antar pegawai. Komunikasi ketika bekerja itu dijabarkan juga bagaimana ketika kita membuat laporan, kita berinteraksi sesama karyawan di situ, juga berinteraksi terhadap pimpinan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal, perusahaan itu memiliki target kerja yang nantinya dinilai melalui evaluasi kinerja. Kendala mencapai sebuah kinerja yang baik itu ada pada pimpinan atau manajer perusahaan yang bertanggung jawab memperbaiki target kinerja yang belum tercapai. Target kinerja yang belum tercapai ini biasanya dipengaruhi banyak faktor, atau bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja itu ada dua, yaitu faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal organisasi. Untuk yang dimaksud dengan faktor-faktor lingkungan internal organisasi ini meliputi kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi atau kejadian-kejadian yang ada di organisasi yang kecenderungannya memang berasal dari dalam perusahaan itu, gitu ya. Sedangkan yang eksternal, gitu ya, yang lingkungan eksternal itu adalah bagaimana kekuatan atau elemen-elemen yang nantinya mempengaruhi kinerja yang berasal dari luar organisasi. Kita bahas dulu yang lingkungan internal organisasi. Untuk lingkungan internal organisasi ada modal, ada pemegang saham, manajemen dan tenaga kerja, ada peralatan dan mesin, ada bahan mentah, barang setengah jadi, barang jadi, ada juga lingkungan kerja, fisik dan non-fisik, dan sistem informasi, serta administrasi. Modal dulu. Modal yang pertama merupakan salah satu unsur lingkungan internal organisasi yang datangnya memang harus dari dalam organisasi, yaitu sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Jadi dia berupa uang dan barang yang sebagai dasar untuk melakukan suatu usaha. Barangnya bisa berupa tanah dan bangunan, yang nantinya modal ini untuk melaksanakan atau melengkapi sarana prasarana dari usaha tersebut. Sarana prasarana itu apa? Sarana itu adalah yang kita sebut dengan perabot atau perlengkapan kecil-kecil yang ada di ruangan-ruangan di
kantor. Sedangkan ruangan-ruangan itu sendiri adalah prasarana. Prasarana itu seperti ruang rapat, kamar mandi atau toilet, ada musola, ada kantin, ada tempat parkir, itu ya, ada gym. Bahkan di PT Unilever itu ada prasarana untuk baby daycare di lantai bawah. Jadi karyawan yang memiliki anak tidak perlu repot ya, harus dititipkan kemana, tinggal ada di daycare di bawah lantai 1 itu. Jadi ketika pulang kantor tinggal dijemput lagi. Lalu sarananya adalah seperti meja kursi, ada AC, fax, komputer, ada apa saja yang intinya berkaitan untuk memperlancar kegiatan usaha. Lalu lingkungan fisik yang berikutnya ada pemegang saham, ada manajemen dan tenaga kerja. Tentu saja modal-modal uang ini perlu di-manage, perlu diorganisir dengan baik oleh para pemegang saham. Juga orang-orang yang ada di dalam sini perlu ada hierarki, siapa yang bekerja apa, lalu tenaga kerja, stafnya seperti apa, dan bagaimana karyawan lain bekerja, bagaimana job desk, bagaimana job speknya, job deskripsi, dan job spesifikasi. Lalu peralatan ini seperti mesin-mesin yang nantinya digunakan untuk produksi, memproduksi apa, untuk mengolah bahan baku yang untuk diproses lebih lanjut menjadi barang produksi. Yang harus diadakan yaitu bahan mentah, barang setengah jadi atau diproses menjadi barang jadi. Ini harus ada karena ini merupakan unsur bagaimana operasional perusahaan. Lalu ada juga lingkungan kerja non-fisik dan fisik. Lingkungan non-fisik, lingkungan kerja fisik seperti apa? Untuk lingkungan kerja fisik, menurut Sedar Mayanti tahun 2001, itu merupakan keadaan yang berbentuk fisik yang ada di sektor atau di semua tempat kerja, yang itu secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pekerjaan karyawan. Jadi bentuk fisik, keadaan bentuk fisik yang ada di tempat kerja yang mempengaruhi langsung, misalnya itu ada meja, ada kursi, lalu ada AC, lalu ada pot bunga, ada vas, terus ada juga tempat pensil dan sebagainya, ada juga komputer. Ini adalah lingkungan kerja fisik yang mempengaruhi. Lalu yang lingkungan yang tidak langsung seperti apa? Lingkungan kerja fisik yang tidak langsung itu seperti suhu ruangan, temperatur, cahaya yang masuk. Kalau terlalu gelap juga nanti mempengaruhi kinerja. Terlalu dingin juga tidak bisa bekerja. Lalu ada warna cat tembok, ya disesuaikan dengan budaya yang ada. Kalau memang dia bergerak di bidang kreatif, tentu saja bisa warna-warni. Kalau bekerja di bidang tambang, tentu saja mungkin warna-warna yang dipilih ada warna-warna yang tegas gitu ya. Atau perbankan juga dipilih warna-warna yang tegas, tidak mungkin warna-warni atau dengan pattern-pattern tertentu. Itu yang lingkungan kerja fisik yang secara tidak langsung. Bagaimana dengan non-fisik? Lingkungan kerja non-fisik itu yang seperti apa? Menurut Suryadi Perwiro Santoso di bukunya tahun 2001 itu mengutip pernyataan dari profesor dari Korea yaitu Myun Woo Lee, di mana Profesor Myun Woo Lee ini sebagai pencetus teori W. Teori W ini adalah teori ilmu manajemen sumber daya manusia. Nah, Profesor Myun Woo Lee menyatakan bahwa pihak manajemen itu seharusnya memiliki rasa untuk membangun suatu iklim. Jadi manajemen perusahaan itu hendaknya membangun iklim dan suasana kerja yang bisa meningkatkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, keharmonisan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi perusahaan ini harus membangun suatu iklim yang menyejukkan, iklim yang bisa menciptakan sebuah kreativitas karyawan, bisa mengendalikan diri, bagaimana berkomunikasi yang baik alurnya, serta bagaimana bisa timbul rasa inisiatif. Ini adalah tugas dari pihak manajemen, dan budaya organisasi bisa dinilai dari sini. Bagaimana manajemen membangun sebuah iklim yang kondusif supaya kita bekerjanya enak. Lalu bagaimana dengan sistem informasi dan administrasi? Ini adalah terkait tentang aplikasi-aplikasi yang ada di komputer. Ada Mayop, ya, ada juga SAP. Lalu ada juga nanti kalian akan temukan banyak ya
Itu tergantung dari pihak vendor masing-masing perusahaan. Juga bagaimana penataan arsip, yaitu administrasinya sendiri. Nah, bagaimana dengan lingkungan eksternal perusahaan? Lingkungan eksternal perusahaan itu ada dua lingkungan yang disebut dengan mikro dan makro. Mikro adalah unsur-unsur yang langsung dan khusus yang bersinggungan dengan inti dari perusahaan itu. Sedangkan makro itu adalah lingkungan yang tidak langsung menyinggung perusahaan, tapi juga memiliki pengaruh. Nah, lingkungan mikro ini meliputi ada konsumen, ada pelanggan, ada juga kompetitor usaha atau pesaing, lalu pemasok dan distributor, ya, pemasok bahan baku, juga tekanan publik. Tekanan publik di sini adalah dorongan dari masyarakat luas terkait bidang tertentu. Dorongan misalnya saat ini tekanan publik adalah ke bidang kesehatan dan ekonomi. Mereka membutuhkan banyak sekali vaksin mungkin ya, karena adanya pandemi corona. Lalu membutuhkan juga vitamin-vitamin untuk meningkatkan imun tubuh. Juga membutuhkan pekerjaan, saat ini banyak yang di PHK. Pastilah ekonomi sedang berusaha untuk dipulihkan kembali. Lalu yang dimaksud dengan lingkungan makro ini adalah semua hal yang termasuk di luar organisasi, seperti ekonomi yang saat ini tidak bisa kita kendalikan, ya, yaitu adanya kenaikan harga emas, ada juga tingkat harga tukar dolar yang tinggi, itu juga karena ada perang dagang Amerika dengan Cina, itu juga kita tidak bisa kendalikan, tapi sangat berimbas sekali dengan organisasi. Juga isu-isu global, isu kemanusiaan, isu trafficking, dan isu kesehatan, juga politik, misalnya politik antara kubu Asia dan kubu Barat, juga sosial budaya mempengaruhi, juga teknologi yang saat ini berkembang, akhirnya semua menggunakan jarak jauh, dan akhirnya terjadi sebuah tatanan baru bekerja dari rumah, begitu. Dan juga dipengaruhi lingkungan demografi. Demografi itu adalah kependudukan, karena karakter-karakter penduduk itu berbeda-beda, karakter masyarakat kota, masyarakat desa, urban, ya, masyarakat pesisir, itu juga mempengaruhi lingkungan organisasi. Baik, yang terakhir kita akan simpulkan bahwa budaya organisasi merupakan norma, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, bisa juga filsafat dan kebiasaan organisasi itu sendiri yang dikembangkan sangat lama sekali oleh para pendiri perusahaan, pimpinan, bahkan anggota organisasi yang bertujuan untuk melayani konsumen, memproduksi produk, dan akhirnya mencapai tujuan mendapatkan profit. Baik, pada minggu ini kita sudah belajar tentang definisi budaya organisasi dan bagaimana budaya itu berimbas pada kinerja, karena budaya itu yang akhirnya mendukung sebuah kinerja organisasi bisa baik, bisa tinggi, ataupun bisa rendah. Ada juga dimensi budaya, ada 7 tadi ya, dan budaya yang kuat seperti apa, budaya yang lemah seperti apa, serta gimana caranya karyawan di perusahaan memahami tentang budaya organisasi. Juga bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal yang ada di perusahaan itu akhirnya mempengaruhi nilai-nilai dan pembentukan nilai-nilai dan praktek nilai-nilai budaya perusahaan itu sendiri. Oke, silakan kalian memberikan komentar di bawah di kolom komentar YouTube di video pembelajaran ini berupa kesimpulan yang sudah kalian pelajari melalui video, atau bisa juga berupa pertanyaan. Jangan lupa formatnya nama, NIM, dan kelas selalu pertanyaan. Sampai jumpa lagi ya di pokok pembahasan dan materi berikutnya di minggu depan. Saya tutup, cukup sekian materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selalu belajar dan jangan pernah malas untuk membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.